Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kali ini tentang risiko pasar di dunia perbankan. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abi Al Mubarak, NIM saya 2023 113 2002. Izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko dengan tema Risiko Market di Perbankan. Sebelumnya, izinkan saya sedikit menjelaskan dengan memberikan satu pertanyaan yang unik, yaitu mengapa lembaga keuangan itu istimewa. Secara singkat, lembaga keuangan, misalnya bank, koperasi kredit, perusahaan asuransi, dan reksadana, menjalankan fungsi penting, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau pemasok dana kepada pihak yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana. Karena lembaga tersebut mengelola dana dari satu pihak dan disalurkan ke pihak lain dalam jumlah yang besar, jadi lembaga keuangan menanggung risiko-risiko yang teramat banyak dan teramat besar, yang akan berdampak sangat besar dan sangat luas kepada para pemilik dana. Karena banyaknya risiko ini dan peran khusus yang dimainkan oleh lembaga keuangan dalam sistem keuangan, maka lembaga keuangan mendapat perhatian khusus dalam hal regulasi. Jadi karena perannya yang sangat khusus dan tanggung jawabnya yang sangat besar, serta risiko yang dihadapinya sangat banyak, maka lembaga keuangan menjadi sangat istimewa dengan banyaknya regulasi-regulasi yang diberlakukan. Oke, kelas umum risiko keuangan. Maksudnya di sini adalah jenis-jenis dari risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Yang pertama ada risiko kredit, yang kedua risiko market, risiko likuiditas, risiko interest rate atau risiko suku bunga, risiko foreign exchange atau risiko nilai tukar mata uang asing, risiko solvensi, dan risiko operasional. Risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat prestasi peminjam atau memburuknya kondisi kredit. Risiko prestasi adalah risiko yang bahwa peminjam gagal memenuhi kewajiban utangnya. Prestasi memicu kerugian total atau sebagian dari jumlah yang dipinjamkan kepada rekanan. Jadi risiko akibat gagal kredit dari pihak peminjam. Kemudian risiko pasar, yaitu risiko kerugian akibat pergerakan pasar yang merugikan sehingga menekan nilai posisi yang dimiliki oleh pelaku pasar. Selanjutnya risiko likuiditas, yaitu secara umum didefinisikan sebagai risiko tidak dapat memperoleh uang tunai saat dibutuhkan. Secara singkat sekali, yaitu lembaga keuangan tidak mempunyai uang tunai atau cash pada saat dibutuhkan. Kemudian risiko suku bunga, yaitu risiko penurunan pendapatan bersih atau pendapatan bunga dikurangi biaya bunga akibat pergerakan suku bunga.
Kemudian risiko nilai tukar mata uang asing, yaitu risiko nilai tukar yang timbul, risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko timbulnya kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya risiko solvabilitas. Risiko solvabilitas adalah risiko tidak mampu menyerap kerugian dengan modal yang tersedia. Selanjutnya, risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya sistem informasi, sistem pelaporan, aturan pemantauan risiko internal, dan prosedur yang dirancang untuk mengambil tindakan perbaikan secara tepat waktu. Oke, risiko pasar. Di sini penjelasan lebih detail dari risiko pasar, yaitu risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan lembaga keuangan atas portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, terutama perubahan ekstrim dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Menghitung paparan risiko pasar. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana semuanya telah mengembangkan model risiko pasar. Dalam pengembangan model ini, 4 pendekatan utama telah diikuti. Yang pertama, dalam menghitung paparan risiko pasar, yaitu risk metric atau pendekatan variance dan covariance. Yang kedua, simulasi historis. Yang ketiga, simulasi Monte Carlo. Dan yang keempat, perkiraan keuangan. Model risk metric yang pertama. Risiko. Dalam model ini dijelaskan penjelasan dari risiko pasar, yaitu estimasi potensi kerugian dalam situasi yang tidak menguntungkan. Lebih khusus lagi, risiko pasar diukur berdasarkan pendapatan harian lembaga keuangan yang berisiko atau disingkat DEAN dan memiliki 3 komponen. Manajemen risiko pasar. Untuk mengatasi risiko pasar, terdapat hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membatasi atau untuk mengurangi dampak dari risiko pasar. Yang pertama, membatasi posisi. Yang kedua, strategi stop loss. Yang ketiga, memberikan batas terhadap pasar baru. Yang keempat, teknologi informasi. Baik, dalam manajemen risiko pasar, yang pertama akan kita bahas yaitu
Mengenai membatasi posisi, manajemen risiko pasar harus mengetahui batasan posisi serta membuat batas-batas tersebut. Setelah dibuat, secara berskala menentukan pengawasan terhadap posisi-posisi yang sudah ditentukan, baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Posisi di sini eh, kaitannya adalah dengan aktivitas jual beli atau trading. Yang selanjutnya, strategi stop loss. Pencegahan terhadap terjadinya risiko pasar bisa dilakukan dengan cara membuat dan menetapkan batas ambang kerugian. Strategi tersebut dinamakan dengan istilah stop loss. Batas ambang kerugian bisa ditentukan dengan cara melihat perputaran modal dengan tren produktif dan membandingkan profil risiko secara keseluruhan. Apabila hasil analisis tidak menghasilkan keseimbangan, maka secara otomatis perusahaan perbankan harus melakukan dialog dengan pihak komite aset untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Yang selanjutnya, memberikan batas terhadap pasar baru, yaitu suatu perusahaan yang memberikan inovasi terbaiknya terhadap suatu produk memungkinkan mendapatkan keuntungan lebih dahulu dibandingkan dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mempertahankan nasabah agar tidak kehilangan pasar. Risiko pasar yang dihadapi akibat inovasi tentunya harus berani memberikan produk baru tanpa diuji apakah nasabah menyukai produk tersebut atau tidak. Apabila instrumen yang diperdagangkan tidak mendapatkan pasar, maka risiko pasar mungkin terjadi. Yang selanjutnya, teknologi informasi. Peran teknologi informasi memberikan dampak positif untuk membantu membuat model atau alat analisis terhadap risiko-risiko yang dihadapi. Selain itu, teknologi informasi bisa membantu mencegah terjadinya risiko pasar, karena data informasi diberikan secara aktual dan valid, sehingga mengurangi hasil yang error dalam kegiatan transaksi atau menetapkan keputusan. Selanjutnya adalah alat ukur untuk mengukur dari risiko pasar. Yang pertama ada teknik value at risk. Analisis ekonomi dan investor menggunakan teknik value at risk atau VAR untuk mengukur risiko pasar. Metode ini digunakan dengan cara melihat potensi saham mengalami kerugian atau portofolio. Beberapa hal yang dapat diukur dengan metode value at risk untuk mengukur risiko pasar yaitu portofolio, sektor, kelas aset, dan tingkat keamanan. Manfaat penting dari value at risk yaitu menghindari kesalahan dan pencegahan tentang prediksi yang dilakukan oleh manajer portofolio
dalam mengambil keputusan agar tidak melebihi toleransi risiko yang sudah dikembangkan dalam kebijakan portofolio. Pengaplikasian teknik value at risk untuk mengukur risiko pasar memiliki beberapa metode, yaitu metode simulasi Monte Carlo, metode non-parametrik atau disebut juga simulasi historical, dan metode parametrik atau disebut dengan metode variansi kovariansi. Teknik value at risk memiliki beberapa metode, yaitu: satu, metode delta normal menekankan bahwa semua pengembalian aset terdistribusi secara normal karena pengembalian portofolio adalah kombinasi linier dari variabel normal. Itu juga terdistribusi secara normal. Dua, metode simulasi historis yang menerapkan perhitungan ke masa lalu, contohnya perhitungan selama 5 tahun terakhir dengan menerapkan bobot saat ini ke rangkaian waktu pengembalian aset historis. Pengembalian ini tidak mewakili portofolio aktual, melainkan merekonstruksi sejarah dan membuat hipotesis portofolio menggunakan posisi saat ini. Tentu saja, jika pengembalian aset semuanya terdistribusi normal, VAR yang diperoleh dengan metode simulasi historis harus sama dengan metode delta normal. Yang ketiga, metode Monte Carlo merupakan metode yang paling terbarukan dan dianggap efektif. Metode ini memungkinkan distribusi dan sekuritas nonlinier apapun. Namun, metode ini membutuhkan penggunaan teknologi dan pemahaman yang baik tentang proses stokastik yang digunakan. Keunggulan dari value at risk diantaranya: satu, metode value at risk dapat digunakan untuk mengukur risiko pasar dari kelas aset yang menunjukkan karakteristik risiko yang berbeda. Misalnya dalam kasus obligasi dan ekuitas yang sangat berbeda dalam karakteristik risikonya. Namun dengan menggunakan metode value at risk, perihal obligasi dan ekuitas dapat dibandingkan dengan dihitung secara terpisah. 2. Metode value at risk sering digunakan dalam proses penganggaran risiko perusahaan, pengelola dana, di mana manajemen atas mengalokasikan VAR di seluruh divisi, dan tujuan manajer adalah untuk memaksimalkan pengembalian yang diberikan VAR. Hal tersebut membantu perusahaan untuk membandingkan kinerja divisi yang berbeda sesuai dengan VAR yang dialokasikan. 3. Salah satu manfaat terbesar dari metode value at risk adalah akseptabilitasnya di antara otoritas pengatur. Perusahaan pengelola keuangan memiliki banyak batasan dan kewajiban pelaporan yang diberlakukan oleh otoritas pengatur, dan VAR dapat digunakan untuk pengajuan ini. Keempat, metode value at risk mudah diinterpretasikan karena VAR diukur dengan dalam mata uang atau sebagai persentase. VAR mudah dipahami oleh para analis dan dapat dengan mudah diterapkan pada analisis mereka. Selanjutnya yaitu teknik stress testing. Selain teknik value at risk atau VAR, para analis juga perlu melakukan teknik lain untuk memperjelas potensi risiko, salah satunya dengan program stress testing. Hal ini memiliki tujuan agar kondisi ekstrim bisa diidentifikasi ketika kondisi tidak normal. Selain itu, agar tidak terjadi kerugian yang besar, diperlukan evaluasi terhadap kemampuan bank. Stress testing juga perlu dilakukan sebagai pencegahan risiko dan memastikan modal cukup. Uji stress testing selanjutnya bisa digunakan oleh pihak perbankan untuk identifikasi profil risiko terhadap risiko kerugian yang mungkin akan dialami oleh perbankan tersebut, baik besar atau kecil. Selanjutnya, setelah diidentifikasi, hasil dari analisa profil risiko
juga bisa dijadikan landasan untuk melakukan evaluasi terhadap toleransi risiko yang sudah diterapkan oleh perbankan. Manfaat dari Manfaat lain dari uji stress testing yaitu bisa mengukur kecukupan modal dalam menghadapi kemungkinan terjadinya risiko di mana yang akan datang, serta sebagai dasar dalam penyusunan rencana terhadap strategi yang akan digunakan untuk menghadapi krisis dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan dalam menangani krisis tersebut. Teknik stress testing memiliki beberapa jenis yaitu: satu, pengujian stres terdistribusi. Jenis ini memerlukan perlakuan tes terhadap seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan perbankan. Seluruh server terdistribusi dalam rangkaian tes untuk seluruh klien dan melacak akar permasalahan. Setelah data terdistribusi, hasilnya dikirimkan melalui server untuk diuji. Kedua, aplikasi stress testing, yaitu aplikasi ini berfungsi untuk melacak sistem yang error yang terjadi karena data terblokir atau terkunci akibat masalah jaringan. Yang ketiga, pengujian stres transaksional. Jenis ini membantu untuk melihat dan menguji terhadap transaksi yang dilakukan dalam satu atau beberapa aplikasi, sehingga mampu menghasilkan sistem yang optimal. Yang keempat, pengujian stres sistemik. Pengujian ini dilaksanakan dari server yang sama dengan beberapa sistem yang berjalan secara bersamaan. Pengujian ini dilakukan untuk mencari error terhadap data aplikasi yang terblokir oleh aplikasi lain yang beroperasi. Yang kelima, pengujian stres eksperimental. Pengujian ini dilakukan karena terjadi error yang sangat kompleks di luar skenario yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu teknik backtesting. Backtesting adalah proses verifikasi tentang kecocokan bank terhadap model yang digunakan dalam pengaplikasian manajemen risiko. Backtesting memiliki hubungan dengan model value at risk karena di dalam teknik testing terhadap langkah-langkah pengujian akurasi nilai VAR yang sudah dihitung, nilai VAR yang sudah dihitung dibandingkan dengan perubahan harga yang terjadi sebenarnya. Langkah pertama dalam perhitungan backtesting yaitu membagi sampel T kelompok kedua, yaitu jendela uji. Sorry. Langkah pertama dalam perhitungan backtesting yaitu membagi sampel T menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut jendela estimasi, sedangkan kelompok kedua yaitu jendela uji. Jendela estimasi adalah kelompok yang menghasilkan data observasi. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung dalam data tersebut digunakan untuk menghitung VAR. Jendela uji adalah sampel dari berbagai periode hingga waktu pengujian dilambangkan dengan T. Pada waktu pengujian diisi dan dilaksanakan perhitungan value at risk.
Baik, untuk selanjutnya, ada tambahan informasi dari berbagai sumber yang sudah saya kumpulkan untuk melengkapi presentasi atau penjelasan dari risiko pasar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari risiko pasar. Perhitungan terhadap jenis risiko pasar diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2017, yang sebelumnya diatur oleh Bank Indonesia di tahun 2003. Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Keadaan risiko pasar harus diperhitungkan dengan catatan. Pertama, keadaan instrumen keuangan yang ada dalam trading book terekspos risiko suku bunga. Kedua, keberadaan valuta asing yang ada dalam trading book dan banking book terekspos oleh risiko nilai tukar. Ketiga, keberadaan instrumen keuangan pada trading book terekspos risiko ekuitas. Yang keempat, keberadaan instrumen keuangan pada trading book dan banking book terlihat dalam risiko komoditas. Risiko pasar memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama, risiko suku bunga, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh kondisi perubahan suku bunga. Bentuk risiko suku bunga paling dominan di perbankan Indonesia yaitu banking book yang meliputi arus kas, kurva imbal hasil, risiko dasar, dan opsi. Oleh karena itu, bank harus mampu mengelola risiko harga yang diakibatkan oleh exposure trading book. Berdasarkan sifatnya, risiko suku bunga termasuk risiko sistematis. Aktivasi mengukur risiko suku bunga memiliki urgensi bagi negara berkembang dan berpengaruh terhadap sistem keuangan dunia. Risiko suku bunga dapat dikurangi dengan memegang obligasi dengan jangka waktu yang berbeda. Dan investor juga dapat mengurangi risiko suku bunga dengan melakukan lindung nilai atas investasi pendapatan tetap dengan swap suku bunga, opsi, atau turunan suku bunga lainnya. Yang kedua, risiko nilai tukar, yaitu risiko pasar yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing, termasuk perubahan harga emas, dan lain-lain. Pengelolaan risiko nilai tukar mata uang asing, perusahaan mengkonversikan utang mata uang asing ke dalam rupiah. Perusahaan memiliki kewenangan untuk eksposur mata uang asing yang disebabkan oleh biaya operasional perusahaannya. Risiko suku bunga dapat terjadi apabila terjadi masalah dengan pinjaman bank dan pengaruh eksposur perusahaan. Yang ketiga, risiko komoditas, yaitu jenis risiko pasar yang disebabkan oleh perubahan nilai komoditas. Hal yang paling berpengaruh terhadap risiko komoditas yaitu pergerakan harga minyak dunia. Pembelian harga bahan baku berpengaruh terhadap saldo utang. Tidak ada mekanisme khusus untuk memperkecil risiko komoditas ini. Yang keempat, risiko ekuitas, yaitu risiko pasar yang disebabkan oleh perubahan nilai ekuitas yang mencakup seluruh posisi ekuitas pada kategori AFS atau available for sale. Risiko ekuitas terjadi karena penjualan berlebih yang dilakukan oleh investor dari pasar saham.
baik terkait dengan pembahasan mengenai lembaga keuangan dengan fungsinya atau dengan sifatnya yang spesial karena fungsinya yang juga unik, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana kepada pihak yang membutuhkan dana, maka lembaga keuangan perbankan ini memiliki banyak risiko yang dihadapi. Dan dalam eee, catatan sejarahnya, mmm, negara-negara di dunia ini berserikat untuk, membuat kesepakatan tentang rules atau tentang aturan-aturan dalam perbankan untuk menanggulangi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perbankan, agar memudahkan untuk pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan tersebut, yang biasa kita kenal dengan nama Basel, Perjanjian Basel. Eee, dalam praktiknya sudah terjadi 3 kali kesepakatan Basel dan, selanjutnya akan saya sedikit sedikit, ulas tentang sejarah dari kesepakatan Basel. Pada awalnya, komite yang didirikan oleh gubernur bank sentral dari negara-negara kelompok 10 atau disingkat G10 pada tahun 1975 memiliki tujuan utama yaitu memberikan panduan untuk peraturan perbankan. Eh, Komite dari pengawasan perbankan tersebut yang memiliki singkatan BCBS atau Komite Basel Pengawasan Perbankan. Komite tersebut telah mengeluarkan 3 kesepakatan yang disebut Basel I, Basel II, dan Basel III, dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas perbankan dengan memperkuat pengawasan perbankan di seluruh dunia. Perbedaan utama antara Basel I, Basel II, dan Basel III adalah Basel I dibentuk untuk menentukan rasio minimum modal terhadap aset tertimbang menurut risiko untuk bank. Sementara Basel II dibentuk untuk memperkenalkan tanggung jawab pengawasan dan untuk memperkuat persyaratan modal minimum, dan Basel III dibentuk untuk mempromosikan kebutuhan buffer likuiditas atau lapisan tambahan ekuitas. Oke, yang pertama yaitu Basel I. Basel I yang dikeluarkan pada Juli 1988 menetapkan ketentuan umum yang dapat disertakan dalam perhitungan modal minimum yang dipersyaratkan. Latar belakang pembentukan Basel I ini adalah krisis utang yang melanda Amerika Latin pada awal tahun 1980, di mana saat itu rasio modal bank internasional berkurang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pada Basel I ini mengacu pada standar permodalan yang dikenakan pada lembaga kredit dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, definisi modal yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap mewakili hingga 100% dari modal inti. Yang kedua, menentukan bobot risiko aset bank masing-masing 0% risiko, 0% risiko yang 0, yang kedua risiko rendah 20%, risiko sedang 50%, dan risiko tinggi 100%. Yang ketiga, menetapkan aset yang termasuk dalam masing-masing kategori risiko. Dan yang keempat, kecukupan modal, yaitu tingkat minimum yang harus dijaga oleh bank antara modal dan aset yang ditimbang berdasarkan tingkat risiko. Nilai minimum indikator yang bervariasi tergantung pada metode perhitungan. Artinya, minimal 8% ketika menyatakan rasio total modal atau modal inti ditambah modal tambahan.
dan aset yang ditimbang berdasarkan tingkat risiko atau setidaknya minimal 4% jika dihitung sebagai rasio antara modal inti dan aset yang ditimbang berdasarkan tingkat risiko. Namun, sepanjang penerapannya Basel I ini terhadap beberapa kekurangan antara lain yaitu kurangnya sensitivitas risiko, pengakuan yang terbatas atas agunan, dan cakupan sumber risiko yang tidak lengkap. Pendekatan satu untuk semua dalam artian persyaratan hampir sama, apapun tingkat risiko sampai dengan jenis aktivitas bank tersebut. Selain itu, Basel I juga mengabaikan pentingnya proses manajemen risiko yang kuat. Oleh karena itu, Komite Basel I Internasional untuk Pengawasan Bank mengeluarkan Basel II untuk melengkapi kekurangan yang ada pada Basel I. Tujuan dari dibentuknya Basel II adalah untuk mengganti kebutuhan modal minimum dengan kebutuhan untuk melakukan tinjauan pengawasan terhadap kecukupan modal bank. Basel II yang dibentuk pada tahun 2004 ini berupaya melindungi sistem keuangan dengan lebih berupa menyiapkan persyaratan manajemen risiko dan modal yang ketat yang dirancang untuk meyakinkan bahwa suatu bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk risiko yang dihadapinya karena praktik pemberian kredit dan investasi yang dilakukannya. Secara umum, aturan-aturan ini menegaskan bahwa semakin besar risiko yang dihadapi bank, semakin besar pula jumlah modal yang dibutuhkan bank untuk menjaga likuiditas bank tersebut, serta stabilitas ekonomi pada umumnya. Basel kedua didasarkan pada pendekatan tiga pilar untuk manajemen risiko yang terdiri dari pilar pertama berkaitan dengan pemeliharaan atas persyaratan modal atau regulatory capital minimal 8% yang diperhitungkan untuk tiga komponen utama risiko yang dihadapi bank, yaitu risiko pasar, risiko kredit, serta risiko operasional. Sementara untuk risiko yang lain dianggap layak tidak dianggap layak diperhitungkan pada tahap ini. Seperti yang kita ketahui bahwa risiko kredit dapat dihitung dengan tiga cara yang berbeda, sesuai dengan tingkat kerumitannya, yaitu pendekatan standar atau standardized approach, yang kedua Foundation IRB atau Integral Rating Base, dan Advanced IRB. Sementara risiko operasional dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan dasar atau Basic Indicator Approach, pendekatan standar atau Standardized Approach, serta Advanced Measurement Approach atau AMA. Lalu untuk perhitungan risiko pasar dapat dihitung menggunakan pendekatan VAR atau Value at Risk. Pilar kedua dari Basel II berkaitan dengan memberikan kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang memungkinkan dihadapi bank, seperti risiko hukum, risiko strategik, risiko konsentrasi, risiko likuiditas, risiko sistemik, risiko reputasi, serta risiko pensiun yang digabungkan menjadi risiko residu. Pilar ketiga, pengungkapan yang harus dilakukan bank menjadi lebih besar. Pilar ketiga ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih baik bagi pasar mengenai posisi risiko menyeluruh dari bank dan untuk memberikan kesempatan bagi pihak terkait dari bank untuk menangani risiko tersebut dengan sepantasnya. Namun, ada salah satu kejadian yang cukup mengguncang dunia pada tahun 2008 yaitu runtuhnya Lehman Brothers. Kejadian ini memperjelas adanya kekurangan pada peraturan Basel II. Tidak dijelaskannya risiko bawaan, definisi model yang tidak jelas dan tidak konsisten, serta perlakuan yang tidak memadai terhadap risiko likuiditas menyebabkan Komite Basel Pengawasan Perbankan atau BCBS mengeluarkan Basel III untuk melengkapi kekurangan dari Basel II. Tujuan utama dari dibentuknya Basel III pada tahun 2010 ini yaitu untuk memperkuat regulasi,
pengawasan, dan manajemen risiko, terutama risiko sistemik. Risiko sistemik dapat didefinisikan sebagai risiko terkait dengan keruntuhan atau kegagalan suatu perusahaan, industri, ataupun lembaga keuangan atau seluruh perekonomian. Basel III diperkenalkan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menangani guncangan dari tekanan keuangan. Prinsip utama dari Basel III yaitu: 1. Persyaratan modal minimum. Kesepakatan Basel III menaikkan persyaratan modal minimum untuk bank menjadi 4,5% dari ekuitas biasa sebagai persentase dari aset tertimbang menurut risiko bank. Selain itu, terhadap persyaratan modal penyangga tambahan 2,5% yang menjadikan total persyaratan minimum menjadi 7%. Yang, ke- yang kedua, rasio, rasio leverage. Pada Basel III ini, diperkenalkan juga rasio leverage non-risiko yang berfungsi sebagai backstop untuk persyaratan modal berbasis risiko. Ketentuan lainnya adalah setiap bank wajib memiliki rasio leverage lebih dari 3%. Perhitungan rasio leverage non-risiko dapat dilakukan dengan membagi modal tier 1 dengan rata-rata total aset konsolidasi bank. Dan yang ketiga, persyaratan likuiditas. Pada Basel III ini juga diperkenalkan dua rasio likuiditas, yaitu rasio kecakupan likuiditas dan rasio pendanaan stabil bersih. Rasio cakupan likuiditas mengharuskan bank untuk memiliki aset yang sangat likuid dalam jumlah cukup yang dapat menahan skenario pendanaan stres 30 hari seperti yang ditentukan oleh pengawas. Sementara rasio cakupan likuiditas diperkenalkan pada tahun 2015 dengan ketentuan hanya 60% dari persyaratan yang dinyatakan dan diharapkan meningkat sebesar 10% setiap tahun, sehingga tahun 2019 ketika berlaku penuh.
Baik, izinkan saya mereview dari apa yang sudah saya paparkan dari awal sampai yang terakhir tadi. Yang di awal pertama tadi, kita sudah membuka eh, presentasi ini, saya sudah membuka presentasi ini dengan pertanyaan, mengapa lembaga keuangan istimewa? Yaitu secara singkat bahwa lembaga keuangan ini memiliki fungsi yang sangat spesial, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dan karena fungsi spesial tersebut, maka lembaga keuangan memiliki banyak sekali risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, perlu diterapkan manajemen risiko yang sangat baik dan perlu dilakukan juga pengawasan dan juga rules dalam pelaksanaan teknis-teknis dari lembaga keuangan ini sangat mendetail karena kembali lagi perannya sangat spesial dan juga dampak yang diberikan itu sangat luas bagi keberlangsungan masyarakat yang sangat banyak. Jadi itu. Yang kedua sudah kita bahas juga tentang risiko-risiko dan juga manajemen risiko pada lembaga perbankan. Ada beberapa jenis risiko yang dihadapi perbankan, dan juga adanya ketidakpastian yang dihadapi oleh lembaga perbankan dalam mengelola atau dalam menjalankan fungsinya. Karena dalam menjalankan fungsi tersebut, lembaga keuangan atau lembaga perbankan juga tidak dipungkiri bahwa mencari yang namanya keuntungan. Dan dalam prakteknya memang lembaga keuangan itu dihadapkan pada ketidakpastian. Dan juga yang pertama pada ketidakpastian, yang kedua pada risiko, dan dua hal tersebut tidak bisa dihindarkan. eh, Namun upaya yang bisa dilakukan yaitu meminimalkan paparan dari risiko atau meminimalkan risiko yang akan kita terima. Dari jenis-jenis risikonya juga sudah kita bahas. Ada risiko kredit, risiko market, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko solvensi, dan risiko operasional. Oke, tadi dalam menjalankan fungsinya dan dalam apa namanya mengurangi dari paparan risiko yang akan sebesar apa risiko yang bisa kita terima atau kita toleransi, eh, khususnya dalam pembahasan kali ini adalah risiko pasar, itu bisa dilakukan dengan mengukur seberapa besar risiko pasar yang akan kita terima dengan beberapa metode. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan juga, metode metode risk matrix, kemudian ada juga metode simulasi historis, kemudian metode simulasi Monte Carlo dan perkiraan kekurangan. Kemudian setelah kita mengukur eh, besaran dari risiko besar tersebut, kita juga melakukan manajemen kepada dalam menghadapi risiko pasar. Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama membatasi posisi, yang kedua strategi stop loss, yang ketiga memberikan batas terhadap pasar baru, dan yang keempat penggunaan teknologi informasi secara lebih maksimal. Juga alat ukur yang bisa diterapkan dalam mengukur dari risiko pasar yaitu ada satu teknik value at risk, yang kedua teknik stress testing, dan yang ketiga backtesting.
Oke, baik. Eee, Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.